Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you're alright. So, we can studying and still can follow the lecture media learning search department. The Honorable Miss Zahratus Saidah as for the lecture of this course and my beloved friends PAIB. Hopefully we all given help by Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Let us introduce ourselves. We are from group 2 and so we'll discuss about learning media development in junior high school. And the namely is question word. And the memory is me, Nur Khalifa Abbas, as the moderator, and Nur Muta'alim as the first speaker, and the next is Nurul Mufliha as the second speaker, Nugraha as the third speaker, and the next is Eka as the fourth speaker, and the last is Rohani. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran pengembangan media dan sumber belajar pendidikan agama Islam, di mana kita kelompok 2 akan membahas tentang pengembangan media di sekolah menengah pertama atau SMP, yang mana kami menggunakan media question word teman-teman, atau jam pertanyaan. Penasaran? Okay, please see and understand the material presentation will be start by Nur Muta'alim. Penasaran? Baik teman-teman, kita lihat dan perhatikan baik-baik yang mana presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Nur Muta'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muta'alim. Di sini saya akan membuat media pembelajaran yang kelompok kami sebut dengan nama Question What. Bagaimana proses pembuatannya? Mari kita lihat. Baik, di sini alat dan bahan untuk membuat media pembelajaran dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada jarum pentul. Bisa dilihat, yaitu yang pertama jarum pentul. Kemudian yang kedua ada cutter. Terus yang ketiga ada gunting. Selanjutnya yang keempat ada penggaris. Berhubung penggaris yang panjang tidak ketemu dicarinya, maka seadanya dapatnya. Kemudian yang keempat, yang kelima ada spidol. Selanjutnya yang keenam ada mangkok. Mangkok di sini untuk membuat pola lingkaran di kertas. Selanjutnya yang ketujuh ada jam dinding, yang mana jam dinding ini sudah bekas untuk membuat pola lingkaran di kardus. Dan selanjutnya yaitu ada kardus. Kemudian yang terakhir yaitu ada kertas HVS.
selanjutnya saya Nurul Mufliha Aulia. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan bagaimana cara penggunaan media tersebut. Kita simak baik-baik ya. Cara yang pertama yakni langkah awal kita mengisi soal terlebih dahulu di balik tiap angka pada jarum jam. Yang kedua, setelah itu penggunaannya adalah kita menunjuk salah satu siswa secara berurutan, kemudian si siswa itu diminta untuk memutarkan jarum jamnya berhenti di angka berapa. Lalu yang ketiga, yakni siswa tersebut diminta untuk membuka isi daripada apa yang ada di balik angka jarum jam tersebut. Yang keempat, yakni setelah dibuka ternyata isinya pertanyaan. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu, yang kelima, jika siswa bisa menjawab soalnya dengan benar atau menjawab pertanyaan dengan benar, maka siswa akan diberi nilai atau reward. Lalu yang terakhir, jika siswa tidak bisa menjawab soal dengan benar, maka siswa akan diberi hukuman berupa menyebutkan angka-angka dalam bahasa Arab. Sekian, semoga mudah dipahami. Yaitu akan membahas tentang tujuan penggunaan media pembelajaran. Secara umum, tujuan penggunaan media dalam proses pembelajaran yaitu untuk mempermudah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan dan pesan lebih mudah dimengerti, menarik dan juga menyenangkan. Sedangkan tujuan media pembelajaran yang kami buat yaitu question words antara lain yaitu yang pertama memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih menarik perhatian siswa ketika pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan sikap berani, percaya diri, dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga, yaitu melatih daya ingat dan juga berpikir secara spontan. Yang keempat, yaitu menciptakan situasi belajar yang efektif dan juga menyenangkan. Yang terakhir, yaitu mempermudah siswanya dalam memahami materi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kasimi Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dalam metode pembelajaran yang kami buat. Kelebihan yang pertama yaitu menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua yaitu memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak mudah bosan. Dan yang keempat yaitu membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu guru dapat mengetahui penguasaan anak terhadap materi yang disampaikan. Yang keenam yaitu mendorong anak untuk berani mengajukan pendapatnya. Dan ada pun kekurangannya, yang pertama yaitu mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Yang kedua yaitu banyak waktu yang diperlukan. Kekurangan yang ketiga yaitu membutuhkan waktu yang panjang, sedangkan belajar di sekolah itu waktunya terbatas. Dan yang keempat itu perlu kesediaan berkorban secara material. Dan yang kelima itu siswa mempunyai karakter yang berbeda dalam memahami media sehingga memperhambat dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu satu media untuk semua materi pembelajaran dirasa kurang efektif sehingga diperlukan media lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rohani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana manfaat daripada metode pembelajaran yang menggunakan media di tingkat sekolah menengah pertama atau di tingkat SMP. Yang pertama, manfaat yang kita rasakan, manfaat yang pertama di sini guru akan memberikan pedoman yang pertama yang ketika menyampaikan metode pembelajarannya itu secara sistematis.
sehingga dapat menjelaskan materi dengan baik, kemudian bisa menerap pembelajaran tersebut dengan lebih mudah, sehingga dapat membantu kualitas anak untuk lebih giat dalam belajar. Dan yang kedua, dapat meningkatkan motivasi atau semangat belajar seorang anak ketika kita sudah menggunakan metode ini. Kemudian siswa itu bisa memahami lebih mudah, kemudian mereka juga mulai menganalisis materi tersebut dan mendengarkan lebih baik, memperhatikan lebih lama, belajar berpikir lebih banyak, kemudian antusias, dan mereka tidak merasa jenuh atau membosankan ketika dalam pembelajaran berlangsung. Siswa akan lebih ceria, siswa akan lebih senang ketika dirinya itu melihat sesuatu yang menakjubkan seperti metode pembelajaran yang menggunakan media ini. Jadi ketika seorang pengajar atau guru itu menggunakan media dengan sangat baik, di situ siswa akan lebih cermat, lebih bersemangat, lebih menganalisis, memperhatikan dengan sangat baik, dan mereka antusias gitu. Jadi itu akan lebih sangat mudah digunakan dalam proses pembelajaran dengan metode ini. Kemudian siswa juga tidak merasa kesulitan, siswa juga tidak merasa jenuh, siswa juga tidak merasa dirinya itu tidak mengerti gitu. Pasti nanti ada sela-sela di mana siswa ini bisa mengatasi yang tadinya tidak paham menjadi paham. Karena apa? Metode pembelajaran menggunakan media ini dia langsung praktek, kemudian langsung dijabarkan dan langsung dijelaskan materinya. Baik, itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai manfaat daripada metode pembelajaran menggunakan media dari saya dan kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan masing-masing materinya mengenai media pembelajaran tentang question watch atau jam pertanyaan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.